Kasus video mesum Maria Eva dan Yahya Zaini semakin bergulir saja. Setelah Yahya Zaini mengundurkan diri dari keanggotaannya di Partai Golkar, kemarin giliran Maria Eva mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Bendahara Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI). Di organisasi yang menginduk kepada Partai Golkar ini, Maria Eva belajar berorganisasi, berpolitik, dan di sini pula lah pertama kalinya Maria Eva mengenal Yahya Zaini. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot. Saya Nela Ana akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Bersama Gospot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita. Dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Maria Eva menyatakan mundur dari Angkatan Muda Pembaharu Indonesia. Maria juga akan segera dipanggil Polda Metro Jaya atas dugaan tindak kriminal. Krisdayanti menjaga postur tubuh langsingnya dengan banyak mengkonsumsi masakan Jepang. Niki Astria betul-betul menjaga kehamilannya karena sebelumnya dia sempat mengalami keguguran. Erwin Gutawa mempersembahkan Rockestra, perpaduan musik rock dan orkestra. Kerinduan Oppie Andaresta akan hadirnya seorang anak ia tuangkan dalam puisi. Pemirsa, rekaman video mesum Maria Eva dengan Yahya Zaini menuai masalah lain. Rencananya Polda Metro Jaya akan memanggil keduanya untuk diperiksa berkaitan dengan pengakuan Maria telah melakukan aborsi. Di samping itu, Maria juga mengumumkan pengunduran dirinya dari keanggotaannya di sebuah ormas. Pemirsa, berikut liputannya. Kasus video mesum Maria Eva dan Yahya Zaini semakin bergulir saja. Setelah Yahya Zaini mengundurkan diri dari keanggotaannya di Partai Golkar, kemarin giliran Maria Eva mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Bendahara Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI). Di organisasi yang menginduk kepada Partai Golkar ini, Maria Eva belajar berorganisasi, berpolitik, dan di sini pula lah pertama kalinya Maria Eva mengenal Yahya Zaini. Saya dengan sangat berat malam ini disaksikan oleh Bang Leo, Mbak Dewi, Bang Abdi Sahido, dan yang lain sebagai pimpinan AMPI. Tanpa paksaan dari manapun, saya mengundurkan diri dari AMPI sebagai wakil bendahara. Sejak kisah video porno ini mencuat, Maria Eva terbilang sangat berani dengan tampil ke depan publik untuk menjelaskan skandal memalukan itu. Penyanyi dangdut asal Sidoarjo ini juga memberikan pengakuan mengejutkan. Selama menjalin cinta sembunyi-sembunyi dengan Yahya, Maria pernah melakukan aborsi. Ocehan Maria Eva akhirnya berbuntut pemanggilan dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Pihak berwajib pasti melihat ada unsur-unsur pidana di balik pengakuan Maria Eva, terutama soal aborsi itu. Rencana hari Jumat, Direktorat Kriminal Umum akan melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan. Semua ditelusuri nanti hal yang berkaitan dengan itu. Surat panggilan itu sudah diterima oleh Ruhut Sitompul, pengacara Maria Eva. Maria Eva akan memenuhi panggilan tersebut, namun dia baru bisa memenuhinya pada hari Senin mendatang. Maria Eva sudah terlanjur janji kepada berbagai media yang mengundangnya. Kalaupun nantinya penyelidikan polisi sampai pada kasus aborsi itu, tentu dibutuhkan saksi dan bukti-bukti. Sementara kasusnya sendiri sudah berlangsung 2 tahun yang lalu. Kalian tanya, dalam percintaan yang demikian mesra, saya nggak tahu siapa wartawannya, apakah Anda pernah mengandung? Yang nanya siapa? Kalian kan? Bukan dia yang berbicara. Aku bagaikan petir juga dengarnya. Saya pernah. Dan Pak Yahya bersama ibunya membujuk saya untuk menggugurkan kandungan. Terjadilah timbul masalah hukum. Memang harus disertakan dengan bukti-bukti ya. Tapi ini kan prosesnya sudah lama ya. Sudah lama dan kemudian harus ada saksi juga. Saksi juga kan bisa ada dokter, bisa ada bidan dan sebagainya, dan itu bisa dimintai keterangan. Ya. Karena memang pengakuan saya yang tidak cukup ya. Maria Eva sendiri tidak menjelaskan bagaimana caranya melakukan aborsi. Maria mengaku tega melakukan perbuatan dosa itu karena dibujuk oleh Yahya Zaini dan dipaksa oleh istrinya. Dia saya dibujuk, dirayu sama Pak Yahya. Dia juga merasa
Ya sudahlah kalau kamu nggak mau saya bunuh diri aja lah, apa gunanya saya gitu kan. Kenapa mas begitu, bilang begitu. Saya mau dipisahin sama istri saya, sama anak-anak saya, gimana dong, ayo dong. Gimana caranya kamu mau berkorban buat saya, katanya kamu mencintai saya, ayo dong korbanlah buat saya, katanya. Tapi apakah Mbak Maria mengetahui bahwa tindakan Ya, dua-duanya bisa dikategorikan. Marianya karena Marianya justru pelaku ya. Tapi juga yang menyuruh juga seperti YZ juga akan bisa dikenakan tindakan kriminal ya. Kasus video mesum masih akan memanjang. Istri Yahya Zaini sudah melemparkan tuduhan bahwa Maria Eva telah memeras dirinya sebesar 5 miliar rupiah. Hukum kita siapa yang menyatakan dia yang membuktikan. Mana faktanya? Jangan asbun, jangan ondo, omong doang. Saya sendiri sangat kecewa gitu ya. Karena ini kan video, jadi tolong jangan diikuti ungkit-ungkit yang lain-lain. Jangan masa pemerasan segala macam, sudahlah janganlah. Cukuplah kita berdua dizolimin. Karena kita berdua yang melakukan, ayolah kita berdua yang memberikan informasi yang benar kepada masyarakat, kepada publik. Jangan cuma saya aja gitu. Buntut-buntutnya yang lain pada ngorek-ngorek yang enggak. Pemirsa, Krisdayanti ternyata sangat doyan makan masakan Jepang. Anda pasti juga tidak menyangka kalau Yanti bersahabat dengan dua wanita dari dua keluarga berpengaruh di Jakarta. Army Dianti Gumelar dan Putih Guntur Soekarno Putri. Kalau sudah ngumpul, mereka ngapain aja ya? Kita tanyakan saja langsung pada Krisdayanti, ini dia. Suatu siang, awak Gospot menjumpai Krisdayanti di sebuah restoran Jepang yang terletak di sebuah pusat perbelanjaan mewah. Ternyata restoran waralaba ini milik Yanti bersama dua sahabatnya, Army Dianti Gumelar dan Putih Guntur Soekarno Putri. Suasana nyaman langsung menyapa begitu memasuki ruangan resto yang didesain minimalis. Interiornya perpaduan antara gaya Eropa dan gaya negeri Sakura, di mana ada sofa-sofa dan kursi empuk di area lounge yang ditata apik di tepian jendela besar. Jika duduk di situ, para tamu bisa menikmati pemandangan kota Jakarta. Sementara di tengah ruangan terdapat bilik-bilik kecil yang dipisahkan dengan partisi, khusus disediakan bagi para tamu yang ingin menikmati hidangan sambil lesehan. Agar nyaman, telah disediakan pula kursi tanpa kaki untuk lesehan. Disinilah kami berbincang-bincang santai di bilik kecil yang disebut floating tatami sambil mencicipi beberapa menu. Menu-menu inikah yang dijagokan menjadi favorit restoran Jepang ini? Nah, di sini itu all Japs, jadi semua makanan Jepang yang favorit di restoran lain tuh semua ada di sini. Karena ada 100 menu dan semuanya enak. Jadi mohon maaf kalau saya juga belum paham ya. Ya mungkin kita macam-macam ya, karena mungkin kalau di restoran Jepang yang lain mereka punya kelebihan-kelebihan tertentu atau the best food. Kalau kita bisa bilang di sini semua the best ya. Kita punya berbagai macam menu Jepang. Ya, salah satunya mungkin ada kamameshi, ini nasi bakar, kemudian ada sashimijo. Jadi tadi ada berbagai macam seafood, ada salmon, kemudian ada shabu-shabu juga nggak hidang di sini. Tapi ada juga sushi platter, kemudian kushiyaki. Jadi kita secara keseluruhan kita punya berbagai macam jenis makanan. Higienis karena tadi teman-teman juga udah masuk dapur. Sebelumnya Kade sempat menjadi tour guide kami saat mengintip dapur, pusatnya peracikan seluruh masakan Jepang yang tersedia di buku menu. Kami pun jadi bertanya-tanya, bagaimana ketiga sahabat ini bisa berkenalan dan akhirnya tercetus ide untuk merintis bisnis restoran. Jadi kita ketemu lagi waktu itu, udah lama gak ketemu, terus ketemu lagi di restoran Jepang kan. Terus udah gitu kita yang emang hobinya makanan Jepang ya, tadi kan udah dijelasin kan gitu kenapanya. Dan akhirnya yang ya udah kenapa kita nggak buat aja ya gitu. Sebenarnya sih saya dengan Yanti, saya dengan Ami itu sebenarnya sudah kenal lama. Jadi bukan hanya sekarang ini gitu, mungkin dengan Ami, keluarga kami cukup baik hubungannya dengan keluarga Ami. Kemudian dengan Yanti juga kita udah kenal lama ya. Suamiku juga udah kenal lama dengan Yanti gitu. Kita sepertinya disatukan karena ya sudah digariskan interestnya sama. Interestnya kita sebagai perempuan yang memang konsumtif, semua orang butuh makanan. Jadi makanan sehat ini kita pilih karena kita perempuan, pasti kan yang satu jaga makan gitu, jaga badan gitu. Jadi makanan yang nutrisinya lengkap tapi nggak terlalu berat.
Ada satu menu masakan Jepang yang sangat direkomendasikan oleh Yanti dan Putih untuk Ami. Katanya sih bisa meningkatkan kesuburan pada wanita. Memang sampai sekarang pernikahan Ami dan Taufik Hidayat belum juga dikaruniai anak. Coba Ami tunjukkan yang mana sih masakan yang dimaksud oleh kedua.